Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang fiqhus shalah, fikih yang berkaitan dengan ilmu salat. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa semua orang Islam yang memenuhi syarat, maka wajib baginya untuk melaksanakan salat fardu. Kalau mereka tidak melaksanakan salat fardu, maka diwajibkan bagi dia untuk mengqadha. Apapun alasannya, sengaja atau tidak sengaja meninggalkan salat, maka wajib untuk mengqadha. Tetapi kata ulama, orang yang meninggalkan salat itu ada beberapa sebab atau ada beberapa niat di dalam hatinya. Yang pertama, apabila ada orang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat itu, mengingkari kewajiban tentang salat itu, lalu dia tidak mau salat, maka orang ini bukan lagi orang Islam, alias dikatakan murtad, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Walaupun yang dia ingkari itu cuman salah satu daripada salat 5 waktu. Umpama ada yang dia mengingkari salat maghrib saja katanya. Salat maghrib itu enggak wajib katanya, cuman sunnah. Atau memang enggak ada wajib dalam Islam salat maghrib itu. Maka ulama yang tegas mengatakan ini orangnya menjadi murtad. Atau mungkin kewajiban salat dia ada, tetapi tata cara salatnya keluar daripada syariat. Maka ini bisa dikatakan murtad. Nah, cuman ulama kita MUI khususnya tidak langsung mengatakan murtad. Paling-paling dikatakan ajaran sesat. Saya tadi ada buka YouTube pagi tadi atau pokoknya hari inilah, di Sulawesi atau di mana katanya ada ajaran hakikat hakikat demi hakikat atau apa istilahnya itu, haqaiqul haqaiq kalau nggak salah, hakikat inti dari segala hakikat. Ya sama, ujung-ujungnya juga sholat nggak wajib sholat, cuman apa bahasa kitanya iling di Sulawesi itu baru-baru ya tadi membuka di YouTube tadi. Itu MUI turun tangan untuk meluruskan itu. Tapi MUI kita masya Allah tidak langsung mengatakan murtad, tetapi dikatakan ajaran sesat saja. Bahkan tidak wajib lagi berangkat haji ke Mekah. Kemudian apalagi sudah dijamin masuk surga. Yang anehnya di Indonesia ini, walaupun ajaran seperti itu ya, pasti ada pengikutnya. Pengikutnya itu ada, entah gimana orang Indonesia ini. Ajaran yang sudah aneh, nyeleneh, yang keluar daripada umumnya ajaran di Indonesia, itu ada aja yang pengikutnya. Ada aja pengikutnya. Kemarin baca lihat tadi siang hari ini puluhan jamaah itu. Pemimpinnya sudah lari. Mau ditangkap polisi lari sudah semuanya. Ya ala kulli hal seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang mengingkari kewajiban salat fardu, maka kata ulama yang tegas mengatakan murtad. Cuman ulama kita tidak sampai mengatakan murtad, paling-paling dikatakan ajaran sesat saja. Nah, kemudian kalau yang kedua maksudnya, orang yang meninggalkan salat itu
karena sengaja. Dia tidak mengingkari kewajibannya, tapi dia tidak mau saja, malas begitu. Ya, dan ini kebanyakan kita. Hampir di seluruh dunia ya, orang kebanyakan meninggalkan salat, orang Islam nih ya, itu bukan karena mengingkarinya, tapi karena memang malas atau karena apalah dan sebagainya dan sebagainya. Maka orang yang meninggalkan salat ini dengan sengaja tanpa ada alasan, alias tanpa ada udzur syar'i, orang ini tetap dikatakan orang Islam. Tetapi wajib baginya untuk mengqadha, dan diwajibkan mengqadha dengan segera. Dia berdosa, ya, orang itu masih dikatakan orang Islam, tetapi dia berdosa karena meninggalkan salat dengan sengaja. Yang kedua wajib qadha, dan yang ketiga wajib mengqadha dengan segera. Tidak boleh berlambat-lambat. Kalau dia berlambat-lambat, berleha-leha, menunda-nunda untuk mengqadhanya, maka semakin menunda semakin besar juga dosanya. Apapun alasannya wajib mengqadha. Baik, itu alasan kedua. Kemudian yang ketiga, orang tidak salat itu karena ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i. Nah, kalau ada udzur syar'i ini, orang ini pasti tetap dikatakan orang Islam. Berdosa dia? Oh tidak berdosa karena enggak sengaja. Apakah wajib qadha? Tentulah wajib mengqadha. Dia wajib mengqadha dan dianjurkan mengqadhanya dengan segera. Mengqadhanya dianjurkan dengan segera. Kalau bisa segera. Nah, ini yang kita bahas yang kemarin itu. Semuanya keudzuran salat itu ada 4. Yani keudzuran seseorang meninggalkan salat itu ada 4. Alias udzur syar'i ya. Kita baru bahas ada 3. Kita ulangin saja sedikit, nggak apa-apa lah. Yang pertama kemarin ketiduran. Ya, ketiduran. Kesiangan subuh, enggak berdosa dia. Tetapi wajib mengqadha. Kemudian yang kedua kelupaan. Bisa saja mungkin dia kerja di satu tempat yang di situ tidak ada tidak ada orang adzan, atau mungkin apalah sebabnya. Ya, pokoknya dia lupa, intinya lupa. Ternyata pas dia ingat sudah waktunya sudah lewat. Ya, maka orang seperti ini tidak wajib mengqadha. Orang ini tidak berdosa tetapi wajib mengqadha. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menjamak salat. Ini kita sudah bahas juga kemarin ya. Menjamak salat, menggabungkan 2 salat. Maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Boleh jamak takdim dan boleh jamak takhir. Sudah kita bahas ya. Nah, kemudian yang keempat, yang kita bahas sekarang. Keudzuran yang nomor 4 adalah dipaksa untuk melaksanakan salat di luar waktunya. Alias dalam bahasa Arabnya mukrah. Orang ini dipaksa, diancam untuk meninggalkan salat. Nah, siapa tahu ada diancam sama preman, diancam sama tukang begal, diancam sama apa lagi? Teroris, ya. Apa namanya yang di Papua itu apa namanya? KKB. KKB kah? Kalau KKB ke kelompok keluarga Banjar. Tapi tidak ada lagi KKB, yang ada KKB KT kan ya. Tapi KKB-nya kalau yang di Pasar Baru sudah tidak ada. Yang ada KKB KT. Nah, cuman pemerintah tidak mau memanggil itu teroris. Bebuhan yang di Papua itu kelompok bersenjata aja, padahal jelas-jelas itu teroris. Ya, pakai senjata, ingin keluar dari Indonesia, membunuh, pokoknya hancur semuanya. Cuman pemerintah tidak mau manggil teroris. Kenapa? Karena bukan orang Islam. Coba orang Islam, teroris sudah itu. Ya, coba orang Islam itu selesai teroris. Cuman karena bukan orang Islam dibilang kelompok bersenjata. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ya, kita lanjut ya. Nah, dipaksa orang. Tapi apakah dipaksa ini
langsung kita boleh meninggalkan sholat? Ntar dulu, ada syarat-syaratnya. Keuduran yang keempat adalah yang memperbolehkan seseorang untuk memperlambat sholatnya sehingga keluar dari waktunya, yaitu dipaksa orang. Tetapi masalah paksaan ini itu ada 4 syarat. Nah, apabila terkumpul 4 syarat ini, maka kalau kita meninggalkan sholat alias tidak sholat di waktunya, kita tidak berdosa, tetapi wajib mengqadha. Apa itu? Yang pertama syaratnya, orang yang memaksa mampu melakukan ancamannya. Nih, diancam kita sama tukang begal. Begalnya ini umpama, bertato-tato, alias memang betul-betul preman ini. Badannya besar, sterek, pakai senjata. Kita tidak mampu melawan orang ini. Orang ini mampu untuk melaksanakan ancamannya. Kita tidak bisa melawan. Tapi kalau yang mengancam anak kecil gitu, anak kecil, kalau kamu sholat saya bunuh. Anak kecil diketek aja nangis telinganya nih. Nah, kalau anak kecil yang mengancam kita, ini tidak memenuhi syarat dalam ancaman tadi. Alias kalau cuma anak kecil yang mengancam lalu kita tidak mau sholat, ya berdosalah kita. Tapi kalau yang mengancam ini memang preman, ya, kemudian apa lagi, orangnya sangar, pakai senjata, kita tidak bisa mengelak lagi, maka ini sudah memenuhi syarat yang pertama di dalam ancaman. Yang kedua, orang yang dipaksa alias kita nih, korbannya, tidak mampu melawannya. Kita kalau melawan pasti kalahlah kita, entah badan luka-luka lah, atau benjol lah, atau pingsan lah, atau dibunuh lah. Kita tidak mampu melawan orang ini. Di atas kertas kita kalah sudah. Maka dalam kondisi itu kita sudah memenuhi syarat ancaman yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat ancaman itu adalah orang yang dipaksa dapat memperkirakan bahwa orang yang memaksa benar-benar akan melakukan segala ancamannya jika dia menolak. Atau bahasa sayanya lebih lebih diperkecilkan kalimatnya itu adalah ancamannya ini bukan geretak sambal. Bukan geretak sambal. Dia mengancam betul-betul ancamannya ini. Kan ada juga orang ngancam cuman bohong-bohongan gitu, nah. Ya, bukan bohong-bohongan saja. Nah, ini betul-betul kalau diancam. Mau buka puasa atau apa? Insyaallah. Baiklah ya. Nah, jadi kalau boleh saya pendekkan bahasanya adalah orang yang ancamannya ini bukan ancaman geretak sambal. Asli nih, geretaknya ini betul-betul akan dilakukan oleh orang itu apabila kita melawannya. Bunuh kamu, betul-betul dia mau bunuh. Ya, tembak kamu. Pistolnya pistol asli, ada pelurunya. Nggak bisa ngelak kita. Nah, tapi kalau yang ditembak, kalau pelurunya cuman pistolnya punya pistol mainan, nah ini tidak memenuhi syarat yang ketiga. Yang keempat, kata ulama, tidak terdapat unsur kesukarelaan untuk melakukan hal tersebut. Atau kalau saya bisa pendekkan kalimatnya itu, tidak ada kata-kata pilihan. Tidak ada pilihan. Ancamannya cuma satu, tidak sholat umpama, ya. Kalau seandainya kamu pilih ya, kamu pilih antara dua. Kalau kamu tidak pilih salah satunya, saya tembak kamu. Apa itu? Kamu ninggalkan sholat, atau kamu tidak dapat makan, nggak dapat jatah makan pagi. Ada kata-kata pilihan kan ya? Kalau kita sholat nggak dapat makan pagi. Kalau kita makan pagi berarti ninggalkan sholat. Kalau nggak dipilih dua-duanya,
tembak. Pokoknya harus pilih salah satunya. Nah, tidak ada kata-kata pilihan. Kalau seandainya masih ada kata-kata pilihan, lalu kita memilih, aku memilih meninggalkan sholat aja lah, yang penting aku bisa makan. Nah, ini berarti tidak memenuhi syarat. Artinya orang ini kalau meninggalkan sholat wajib mengqadha. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, seperti itu. Ini ada kasus ya, tapi bukan masalah sholat, masalah pernikahan. Jadi ada Pak Haji Soleh ini, ada kasus ini. Ada seorang laki-laki, dia nikah siri sama perempuan. Sudah belasan tahun, mungkin ada 15 tahun. Istrinya yang pertama ini nggak tahu sama sekali bahwa suaminya ini menikah. Belasan tahun itu suaminya nikah siri. Istri pertama nggak tahu, aman, damai saja, tentram gitu, nggak ada masalah. Kemudian mungkin istrinya curiga juga, ya kok lambat laun curiga juga. Kemudian dibelilah kayak pelacak sadap, yang GPS. Kemana lakiku ini kok ya? Diperiksa sekali ketahuan berbini lagi, tapi sudah lama. Marahlah istri pertama ini. Padahal istri kedua ini aman-aman saja, nggak punya anak, nggak perlu wajib nafkah. Artinya yang penting punya suami lah gitu. Yang penting nafkah batin aja, nafkah zahir nggak apa-apa katanya. Kan ada yang begitu. Ya, bininya sudah sugih banar katanya, nggak apa-apa katanya, yang penting nafkah batin aja, nggak perlu nafkah zahir katanya. Tapi bini itu hasarik, lalu mengancam katanya harus talak 3 di depan istrinya ini, di depan istri pertama talak 3. Kalau enggak, istri yang pertama minta cerai. Talak 3 lagi. Kalau talak 1 kan masih bisa bebulikan. Cuman karena bininya yang pertama ini pintar juga, supaya kada bebulikan, kalaupun bebulikan becina buta. Tahu becina buta. Kawin lagi dulu bininya, hanya bebulikan lagi lawan laki kalau bercerai dengan laki yang kedua. Katanya harus talak 3. Kalau enggak berceraian. Akhirnya talaklah 3. Nah, ada orang bertakun. Kalau pengadilan agama kan enggak jatuh. Kalau dalam pengadilan agama, kalau memang resmi itu kan ya, resmi pernikahannya, kemudian perceraiannya tidak tercatat di pengadilan, kada jatuh kan? Begitulah Pak Haji lah. Kada jatuh lah. Kan di pengadilan agama harus ada pengadilan agama. Tapi kalau dalam mazhab kita kan, walaupun tidak di pengadilan agama, secara lisan pun jatuh sudah. Talak 3. Lalu ada yang bertakun, bagaimanakah hukumnya itu? Jatuh nggak talak 3-nya itu? Ada satu ustaz mengatakan kada jatuh katanya. Kenapa? Kada jatuh talak 3. Kenapa jadinya? Karena dipaksa. Dipaksa. Kalau kada bininya minta cerai katanya. Nah itu tanya yang ahli. Tapi kalau kami pribadi waktu ditakoni, jatuhlah talaknya. Jatuh talaknya. Untuk masalah talak 1, talak 3, yang jelas jatuh dulu talaknya. Ya, apalagi nikahnya nikah siri. Walaupun tidak di pengadilan agama tetap jatuh talaknya. Tapi kan dipaksa. Dipaksa gimana? Harus terpenuhi 4 syarat ini. Terpenuhi 4 syarat ini. Ya. Ala kulli hal. Nah, seperti itu. Baik. Selesai permasalahan keuzuran meninggalkan salat dengan sebab uzur syar'i. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Berdosakah kita jika membunuh orang yang tersebut tadi, Abu?
Kalau ada orang yang mengganggu kita, mengancam jiwa kita, lalu Nabi pernah ditanya tentang masalah itu, bagaimana hukumnya? Kata Nabi, kalau kau yang terbunuh, maka kau yang masuk surga. Kita nih ya, termasuk begal ya, kalau kita melawan begal tapi kita yang kalah, kita masuk surga. Surga kata Nabi, disebut namanya syahid akhirat karena membela diri. Dan kalau kita yang membunuh orang yang jahat tadi, memang dia hendak mengancam kita, ya dia begal, lalu kita membunuh dia. Ini kan berlawanan ya, melawan gitu. Nah, lain orang mencuri begitu, dikeroyok, dibakar, itu membunuh ngarannya. Dia kan nggak ngelawan tuh, lari, tapi kita tangkap, kita pukuli sampai mati, nggak boleh. Main hakim sini nggak boleh. Tapi kalau dia melawan, lalu dia terbunuh, kita nggak berdosa. Kita tidak berdosa. Dia yang masuk neraka, kita nggak berdosa, karena kita membela diri. Nah seperti itu, dan itulah yang hukumnya ya di mana di seluruh dunia kan begitu. Kalau membela diri nggak apa-apa, melawan perampok apa itu nggak ada masalah. Kita tidak ada kena sanksi di pemerintah. Cuman ada beberapa waktu yang lalu kan ya, di Indonesia ini pernah terjadi seseorang dibegal, kemudian ternyata yang dibegal ini, korban ini pintar main silat, berkelailah dia. Ya mungkin penjahatnya dibawa parang, direbut parang tadi, ringkas kata yang pembegal ini mati. Lalu apa yang terjadi? Yang membunuh ini, yang korban ini, yang dibegal ini akhirnya masuk penjara. Tapi kan heboh itu waktu itu, tahun lalu ya, heboh di media sosial, masuk TV. Sampai akhirnya polisi pun membebaskan. Karena kenapa? Membela diri tadi. Membela diri. Ditanya sama wartawan, lalu bagaimana Pak kalau seandainya kita dibegal, apakah kita serahkan saja nyawa kita atau apa begitu? Jawaban polisi ya ngambang, apa itu? Kalau keluar jangan malam-malam. Ya, jangan malam-malam. Kalau keluar harus berdua, bertiga. Ya bagaimana kalau orang yang pulang kerja? Kita mungkin di Balikpapan aman. Saya punya mertua tinggal di Depok situ, Cimanggis. Itu malam itu banyak aja orang pulang kerja. Jakarta itu kan 24 jam gak pernah tidur itu. Sip-sipan orang kerja di perusahaan itu, kasihan. Nah itu. Jawaban polisi ngambang, ya kalau jangan keluar malam katanya. Ya ala kuliah seperti itu. Begitu ya jawabannya. Ala kuliah kalau memang kita membela diri itu nggak ada masalah. Lain kalau seandainya itu dia mencuri, lalu pencurinya lari, kita kejar ya, dikejar sama masyarakat, dia sudah minta ampun pak, tapi masyarakat sudah gerem nih. Langsung dipukulinya apa semuanya, diambilkan bensin, blok dibakar, mati orangnya. Berdosa kita. Kenapa? Karena dia menyerah. Lain melawan. Kalau melawan beda. Nah, seperti itu hukumnya. Jangankan begal itu, Sayyidina Ali saja, Sayyidina Ali nih berperang nih, duel sama musuh Allah. Sayyidina Ali kan hebat main pedang. Jatuh musuh tadi, sudah jatuh, Sayyidina Ali mau bunuh. Lalu seketika Sayyidina Ali mau bunuh penjahat ini, diludahin Sayyidina Ali, begitu. Diludahin. Wah, tambah marah Sayyidina Ali, mau bunuh, ketika pedang sudah mau nyampe di lehernya, tidak jadi Sayyidina Ali, kembali stop. Kembali Sayyidina Ali, tidak jadi bunuh. Tinggalkan musuh tadi. Musuhnya ini bilang, ya Ali, kenapa engkau jadi bunuh aku? Kata Sayyidina Ali, pertama kita perang, aku niatnya jihad karena Allah Ta'ala. Tapi ketika engkau sudah jatuh, aku hendak membunuhmu dan itu halal bagiku. Saat itu engkau meludahi diriku. Ketika engkau meludahi diriku itu, aku bukan lagi niat Allah, tapi terhina aku gara-gara ludahan itu. Aku membunuh kamu itu. Padahal kalau dibunuh kan halal. Cuma kata Sayyidina Ali, niatku sudah tercampur dengan kemarahan emosi pribadi. Enggak, kata Sayyidina Ali.
Lalu orang ini bilang, ya Ali, apakah begitulah? Apakah begitu akhlak dalam Islam? Iya, begitulah kami akhlak dalam Islam. Dalam berperang pun ada adabnya. Oh, kalau begitu Sayyidina Ali, aku masuk Islam. Oh, coba lihat. Itu musuh tuh, jelas-jelas. Apalagi cuman pencuri aja. Dia sudah, ampun pak, sudahlah. Tangkap aja, bawa ke polisi. Tapi boleh nggak dipukulin? Hukum jerah nih ya, asal jangan mati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli hal ya. Di YouTube tuh banyak itu. Ya, begal, tulis saja di YouTube begal apes gitu. Begal apes banyak itu yang orang begal kemudian dikejar ditubruk sama mobil. Ya, karena dia ngelawan dan sebagainya. Ala kulli hal. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai qadha ini, tadi kan ada penyampaian bahwa qadha itu tidak boleh ditunda-tunda. Kalau yang meninggalkan sholat tanpa udzur syar'i. Jadi pernah dicoba untuk sholat tapi ada kejenuhan dulu. Itu gimana nih? Tapi ini niatan sholat fardu, setelah sholat fardu diqadha. Nanti setelah sholat fardu maghrib, bisa. Tapi cukup sekali-sekali. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, kok ada rasa kejenuhan. Baik. Ini kan kita pernah bahas ya. Pernah bahas masalah ini. Artinya kalau kita pernah meninggalkan salat sengaja atau tidak sengaja, wajib bagi kita untuk mengqadha. Nah, oleh karenanya kita mesti ingat-ingat di masa-masa kita sudah balik. Mungkin waktu itu kita masih waktu zaman jahiliyah, atau zaman jahiliyah itu masih nakal-nakalnya sekolah. Padahal sudah balik tapi tidak sholat, atau kuliah nggak sholat, atau apalah waktu kerja nggak sholat. Hitung-hitunglah itu. Berapa kira-kira berapa lama kita nggak sholat, setahun atau 2 tahun, maka wajib bagi kita untuk mengqadha sholat selama 2 tahun itu. Umpama kita anggaplah 2 tahun masa-masa jahiliyah kita qadha itu 2 tahun itu. Bagaimana mengqadhanya? Kita pernah terangkan bahwa selama kita mengqadha, maka kita tidak perlu melaksanakan sholat sunnah. Tinggalkanlah qobliyah ba'diyah, tinggalkanlah salat sunat duha, tinggalkanlah salat witir, tinggalkanlah salat tarawih, tinggalkanlah salat apa lagi itu? Salat hari raya, tinggalkan semua. Yang kita kerjakan fokus cuman mengqadha. Nah, pada saat kita mengqadha ini, boleh kita mengqadha salat-salat itu di waktu apapun juga. Artinya begini ya, salat malam umpama maghrib, isya, subuh, itu kan salat yang dikerjakan di malam hari ya. Kita boleh mengerjakan maghrib, isya dan subuh, yani di malam hari itu sebelum matahari terbit ya. Kita boleh mengqadha maghrib, isya dan subuh itu di siang hari. Atau salat yang di siang hari, zuhur dengan asar, maka kita boleh mengqadhanya di malam hari. Atau kita mengqadhanya satu-satu. Maghrib dulu kita hantam maghrib terus sampai habis. Setelah habis salat maghrib kita mengqadha, gabung lagi, kemudian lanjut salat isya. Boleh juga. Bagaimanapun caranya. Atau yang biasanya kita qobliyah ba'diyah, kita ganti qobliyah dengan salat qadha dulu. Setelah itu kita salat fardu tunai. Lalu ba'diyahnya kita tiadakan, kita ganti dengan salat qadha. Maka semua itu intinya kita wajib mengqadhanya. Semuanya caranya boleh. Kalau ada kejenuhan di dalam hati, maka ingatkan di dalam hati kita bahwa di akhirat semua amal ibadah itu tergantung adalah dengan salat fardu kita. Itu penentu dari terimanya atau tidak diterimanya amal kita itu di salat. Dan ingat, di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak menanya tentang salat sunnah kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala menanya di akhirat nanti tentang salat fardu kita. Nah, jadi intinya kalau ada kejenuhan, ingatin, kita mungkin sebentar lagi mati. Belum sempat mengqadha selesai, mati gimana? Mau masuk neraka kah, nak masuk surga?
Nah, dipadahi itu hati, ditegur itu hati supaya tidak ada rasa jenuh. Tapi jenuh dengan capek beda ya. Jenuh dengan capek beda. Kalau jenuh itu karena malas, tapi kalau capek ya memang capek. Nah, bagaimana kalau seandainya kita umpama sudah melaksanakan qadha tetapi kemudian kita meninggal belum sempat selesai mengqadha, kita mati duluan. Maka insya Allah di akhirat nanti Allah tidak menanya tentang hasilnya, tetapi Allah menanya tentang usaha. Kamu ada nggak usaha mengqadha? Kalau ada ya sudahlah, kata Allah, aku mau aja kurang lebih. Allah tidak menanya tentang hasilnya, tetapi Allah menanya tentang usaha. Ada nggak usaha kita? Kalau kita punya usaha, insya Allah tuh Allah tuh maha adil. Allah mau saja kurang lebih. Tapi kalau nggak ada usaha, kenapa kamu nggak qadha? Ah, malas. Nah, berarti itu nggak ada usahanya. Nah, jadi bedakan antara jenuh dengan capek. Kalau capek ya memang capek, kalau jenuh itu karena malas tadi. Udah dipaham ya? Ingatkan saja, tegur aja dalam hati kita. Ya qadha lah ya, diqadha pokoknya, diqadha terus-terusan, diingat-ingat itu. Dan ketika kita qadha enggak usah bilang-bilang sama orang, qadha aja terus ya. Kita bolehlah wasiat sama anak sama istri, kalau bapak meninggal umpama nih bapak punya utang salat. Belum sempat, kalau umpama bapak meninggal belum sempat diqadha, tolong anak-anakku tolong nanti bisa diqadhakan. Boleh seperti itu ya. Boleh seperti itu. Asalkan yang mengqadhakan salat itu anaknya itu sudah nggak punya hutang nggak punya hutang sholat juga. Kalau dia punya hutang sholat banyak, lalu dia mengqadhakan bapaknya, itu nggak sampai untuk bapaknya, tapi untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Ada lagi? Cukup ya? Tinggal 3 menit lagi, 2 menit lagi sampai. Oh ya. Bolehkah bacaan seorang makmum barengan dengan bacaannya surat Al-Fatihahnya imam? Oh, Fatihah. Makruh hukumnya. Makruh kalau bacaan Fatihahnya makmum bersamaan dengan Fatihahnya imam, hukumnya makruh. Kita boleh menyamai bacaan di dalam salat itu ada ya, boleh, tapi di beberapa tempat. Seperti umpama di salat siang, zuhur dan asar, ada suara yang tidak nyaring. Ketika imam baca Fatihah, kan ya, rakaat pertama kedua kita baca Fatihah juga. Apalagi rakaat ketiga dan keempat jelas kita sama-sama dengan imam. Nah, kemudian begitu juga zikir-zikir yang lain, zikir ruku, zikir sujud dan semuanya ya kita sama-sama saja barengnya. Nah, tapi kalau sholat bernyaring rakaat pertama, rakaat kedua, kita tidak boleh membaca Fatihah bersama imam. Jadi makmum itu membaca Fatihah setelah imam selesai baca Fatihah. Dan sebenarnya yang paling baik, imam itu tidak langsung membaca surah setelah Fatihah. Jadi setelah baca amin, imam tidak langsung baca surah, tapi berdiamlah di situ dulu kurang lebih 10 sampai 15 detik. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada makmum agar mereka membaca Fatihah masing-masing. Tapi kenyataan kita di hampir rata-rata ya sudah semuanya. Setelah amin, imam langsung baca surah, apalagi sholat tarawih. Akhirnya apa? Imam sibuk dengan bacaan surahnya, makmum sibuk dengan bacaan Fatihahnya. Nah, sebenarnya sunnahnya, nanti kita akan sampai ya semuanya sunnah-sunnahnya itu. Sebenarnya kata ulama, setelah baca Fatihah, imam nih baca Fatihah setelah amin, imam tidak langsung baca surah, diam dulu. Kurang lebih 10 sampai 15 detik. Lalu apa yang dikerjakan imam? Baca doa. Dia membaca doa, baca apa terserah, tapi jangan nyari-nyari untuk dia sendiri. Nah, setelah diperkirakan makmum selesai membaca Fatihah, itu kurang lebih 10 sampai 15 detik, barulah imam masuk membaca surah-surah di dalam Al-Qur'an. Baiklah ya, cukup dulu ya. Segitu. Insyaallah nanti kita sambung lagi di malam Selasa kedua dan malam Selasa keempat insyaallah ya. Baik, semoga ada manfaatnya. Sebelum kami tutup ada sedikit informasi. Kami nanti bulan Agustus akan membawa jamaah lagi. Agustus, September, Oktober. September sudah penuh jamaah umrah, Oktober juga sudah penuh jamaah umrah. Tinggal Agustus ada 2 orang lagi.
Siapa tahu bapak-bapak ada yang kepingin berumrah di bulan Agustus, kita masih terima 2 orang jamaah umrah. Harganya 9 hari 29 juta sudah lengkap dari Balikpapan. Kalau 12 hari 32 juta sudah lengkap dari Balikpapan tiketnya semuanya. Nah, kemudian kita juga mau menerima badal umrah. Kalau kemarin badal umrah itu yang saya umrahkan di sini itu 2 juta, ternyata pas sampai di Mekah saya tanya berapa sih badal umrah di sini, katanya 3,5 juta pasarannya. Kata saya kalau 2 juta murah banget ini. 3,5 juta, dan memang di Balikpapan rata-rata kayaknya 3,5 juta juga. Nah, oleh karena itu siapa tahu yang kepingin membadalkan bapaknya, ibunya atau siapa, dan insya Allah kami pribadi yang membadalkannya, kami buka ujrahnya adalah dengan harga 3 juta rupiah. Nah, siapa tahu ada yang kepingin ya berumrah bulan Agustus, tinggal 2 orang lagi kita terima, 12 hari 32 juta. Nah, seperti itu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.